punya mobil tua. Namanya si Gondes. Kenapa namanya Gondes? Karena dari luar kelihatannya kalem, elegan gitu, tapi dalamnya. Jangan ditanya. Mesinnya suka tiba-tiba ngamuk tanpa alasan. Kadang pas gua nyalain, suaranya halus kayak bisikan. Tapi besoknya bisa ngorok kayak bapak-bapak tidur pakai kipas angin. Si Gondes ini udah nemenin gua dari zaman kuliah. Dari gua jomblo ngenes, sampai sekarang udah kerja dan punya pacar yang doyan. Nanya, kapan kita nikah? Tapi tiap ditanya gitu, gue tinggal jawab. Tanya Gondes dulu, dia yang lebih tua. Selama gue pakai Gondes, udah banyak momen-momen absurd yang kita lewatin bareng. Pernah sekali, dia mogok pas lagi hujan deras, dan gue harus dorong sambil pakai jas hujan plastik yang robek di bagian pantat. Malu? Iya. Tapi itu belum seberapa dibanding kejadian pagi itu. Hari itu hari Senin, dan seperti biasa, gue udah bangun telat. Alarm HP gue udah bunyi 5 kali, tapi gue masih meringkuk kayak risol di kulkas. Pas gue sadar waktu udah mepet, gue langsung loncat dari kasur kayak kucing kaget. Gue buru-buru mandi, pakai baju, semprot parfum semangat, terus lari ke garasi. Gue duduk di jok si Gondes sambil nyalain mesin. Sekali putar kunci, nyala setengah, terus mati. Gue ulangi lagi, sama. Kayak orang yang niat olahraga tapi baru stretching udah nyerah. Ya Gondes, gue elus dashboardnya. Hari gini kamu ngambek. Gue tengok indikator bensin. Dan, yap, kosong. Lampu indikator udah kedip-kedip merah kayak mau nangis. Gue langsung garuk-garuk kepala, panik. Pom bensin jaraknya sekitar 2 km. Dan gue nggak mungkin dorong mobil sejauh itu. Apalagi pakai celana kerja. Gua ngubek-ngubek garasi, nyari-nyari botol bekas. Siapa tahu ada yang pernah gua isi bensin sisa. Nihil. Gua masuk rumah, ke dapur. Buka kulkas. Nggak ada bensin, jelas. Tapi yang ada malah 2 botol teh botol yang gua beli minggu lalu. Gua liatin botol itu lama. Yang satu udah agak dingin, yang satu lagi masih baru. Entah kenapa, otak gue mulai ngide. Bukan ide pinter, tapi ide nekat. Gimana kalau gue isi teh botol ke tangki si Gondes? Siapa tahu dia haus yang manis-manis. Gue tahu itu bukan solusi logis. Tapi otak manusia emang gitu kan? Kalau lagi panik, suka bikin keputusan absurd. Karena gue udah nggak punya waktu dan nggak ada pilihan lain. Gue buka tutup tangki Gondes. Terus gue tuang 1 botol teh manis ke dalamnya. 1 botol penuh. Sambil gue tuangin, gue ngomong ke si Gondes, minum yang manis-manis dulu ya nah, biar kamu semangat lagi. Hari ini kita kerja keras cari nafkah. Gue tutup tangkinya lagi, duduk di dalam mobil dan pasrah. Gue nyalain mesin sambil berdoa dalam hati. Dan yang terjadi selanjutnya, bikin gue merinding. Mesinnya nyala. Bukan cuma nyala, tapi suaranya lebih halus dari biasanya. Nggak ada suara grogrok-grogrok atau batuk-batuk kayak orang habis lari. Gondes bener-bener hidup lagi dan kayak punya semangat baru. Gua sempet bengong. Serius lo Gondes? Cuma gara-gara teh botol? Belum sempet gua mikir panjang. Si Gondes langsung ngacir keluar dari garasi sendiri. Gua sampai kaget dan buru-buru injek rem. Tapi dia tetap melaju dengan santainya. Gue megang setir, nyoba tenang. Tapi di kepala gue, cuma ada satu pikiran. Teh botol ini ada campuran enosnya apa gimana sih? Pas lewat tanjakan depan rumah, yang biasanya si Gondes ngos-ngosan dan mesti digas 2 kali. Sekarang dia lewatin kayak lagi jalan di taman. Enteng banget. Nggak ada suara berat, nggak ada getaran. Gue sampai mewek dikit. Kayak orang tua lihat anaknya lulus kuliah. Di jalanan utama, Gondes makin jadi. Setiap lampu merah yang ganti hijau, dia langsung tancap gas. Gue sampai nggak sempet lihat kiri kanan. Kayak mobil ini udah tahu arah jalan dan punya agenda sendiri. Gue buka jendela, angin pagi masuk, rambut gue berkibar. Dan gue cuman bisa ngomong, Gondes, kamu kenapa makin gesit? Dan itu belum seberapa.
Tiap kali gua rem, ada suara aneh dari mesin. Bukan suara decit ban atau bunyi mesin, tapi bunyi kayak orang lagi minum es teh yang serut. Terus bilang, seger Rinson. Gua mikir, ini mobil atau iklan minuman sih. Di lampu merah, gua lihat pengendara motor di sebelah gua. Ngeliatin mobil gua dengan tatapan bingung. Terus dia nanya, "Mas, itu mobil pakai mesin apa sih? Suaranya kayak orang minum teh." Gua nyengir, "Pakai rasa cinta, Mas." Akhirnya gua nyampe kantor, dan semua mata tertuju ke gua. Biasanya, Gondes selalu datang dengan suara berisik kayak genset. Tapi kali ini dia datang kayak sedan mahal. Teman-teman gue langsung nyamperin. "Bro, mobil lu kenapa sih? Gila, tadi lu ngebut banget. Turbo baru ya? Ganti oli ya?" Gue angkat tangan sambil mikir. "Enggak, gue isi bensin pakai teh botol." Semua langsung ketawa. Ada yang mukanya bingung, ada yang ngakak sampai nangis. Ada yang malah buka HP, nyari info apakah teh manis bisa jadi bahan bakar darurat. Gue duduk di meja kerja, ngelirik keluar jendela. Gondes masih parkir di bawah pohon, diam, tenang, kayak abis meditasi. Dan gue jadi mikir, apa jangan-jangan selama ini dia bukan butuh bensin, tapi perhatian dan minuman manis. Sejak hari itu, gue jadi punya rutinitas baru. Tiap hari sebelum berangkat, gue siapin 1 botol teh manis buat jaga-jaga. Gak selalu gue tuang ke tangki sih, tapi gue taruh di jok depan, biar si Gondes tahu kalau hari ini dia gak akan kehausan lagi. Yang lucunya, beberapa hari kemudian, teman kantor gue nyoba ide yang sama ke motornya. Dia tuang teh botol ke tangki, terus dengan bangganya bilang, "Gue juga pengen motor gue segar kayak Gondes." Hasilnya, motornya mogok. Terus diderek sampai bengkel. Gue cuma bisa bilang, gak semua kendaraan doyan teh manis, bro. Mungkin dia anak kopi. Dan lu tahu apa yang paling konyol? Tiap gue berhenti di lampu merah. Sekarang, orang suka buka jendela cuman buat nyium aroma mobil gue. Katanya baunya wangi teh. Ada yang nyangka gue pakai parfum baru. Padahal, itu sisa teh yang netes dari tutup tangki. Gua nggak tahu teh botol itu ngasih efek apa ke si Gondes. Mungkin kebetulan. Mungkin juga Gondes lagi ceria aja hari itu. Tapi gue percaya satu hal. Kendaraan tua itu mirip manusia. Kadang bukan cuma butuh bahan bakar, tapi juga butuh perhatian, kasih sayang, dan sedikit minuman manis. Dan sejak kejadian itu, hubungan gue sama Gondes jadi makin erat. Gue jadi lebih sayang, lebih rajin bersihin dia. Bahkan gue pasang gantungan boneka kecil di spionnya, biar dia nggak kesepian di parkiran. Temen gue sampai bilang, "Lu tuh pacaran sama mobil atau gimana sih?" Gue cuman jawab, dia udah nemenin gue lebih lama daripada mantan gue yang terakhir. Kadang gue mikir, hidup itu emang aneh. Kita bisa nemu pelajaran dari hal-hal seabsurd, ngisi teh botol ke tangki mobil. Tapi mungkin emang begitu cara hidup ngajarin kita. Lewat kejadian lucu yang bikin kita ketawa sambil mikir. Dan satu hal yang pasti, mulai sekarang, gua nggak akan meremehkan teh botol lagi. Karena siapa tahu, suatu hari nanti, bukan cuma mobil gua yang butuh, tapi gua juga. Buat ngegas semangat hidup yang kadang suka mogok tiba-tiba.